Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Kita masih di Museum Nasional Indonesia. Kita ingin menceritakan repatriasi tentang kembalinya warisan budaya dan pengetahuan Nusantara yang dimulai tahun 1949. Jadi video ini kami ingin menceritakan yang ada cerita di tempat ini tentang proses pengembalian arca-arca yang ada di Indonesia yang sampai ke Indonesia yang dimulai tahun 1949. Jadi ini adalah sebuah perjalanan panjang bagaimana pemerintah Indonesia mengembalikan arca-arca ini ke Indonesia. Hal ini penting kami videokan karena ini pameran ini mungkin akan berakhir sehingga mungkin kita tidak akan tahu lagi cerita ini kembali. Itulah kenapa kami akan membuat video kembalinya warisan budaya dan pengetahuan Nusantara, repatriasi yang dimulai pemerintah Indonesia di tahun 1949. Oke teman-teman, nikmati dan dengarkan dengan baik karena ini tidak akan ada lagi nanti karena pameran ini akan selesai. Kita mulai dari sini ya. Tantangan repatriasi bukan terletak pada bagaimana cara memulangkannya, melainkan pada upaya penggalian informasi dari setiap benda dalam rangka produksi pengetahuan. Pada koleksi Lombok misalnya, belum semua objek ditemukan informasinya. Ini memberikan peluang bagi para peneliti untuk menggali pengetahuan dari setiap objek. Oke, kita mulai ini ya. Konferensi Meja Bundar. Pasal 19 menetapkan bahwa benda budaya asal Indonesia yang berada di tangan Belanda harus diserahkan ke pemerintah Indonesia pada tahun 1949. Coba Anda bayangkan, kisah ini nggak pernah kita tahu dan kami juga nggak pernah tahu kalau kami tidak mempelajari di sini. Jadi di tahun 1949 pemerintah Indonesia sudah membuat perjanjian dalam konferensi Meja Bundar. Sekali lagi kami baca pasal 19 menetapkan bahwa benda budaya asal Indonesia yang berada di tangan Belanda harus diserahkan ke pemerintah Indonesia. Luar biasa bukan teman-teman? Ini adalah contohnya. Jadi M. Yamin merintis upaya pengembalian benda bernilai sejarah dan budaya Indonesia yang tersimpan di Belanda. Coba Anda bayangkan, cerita ini kami pun tidak banyak mengetahui. Ini aja koran dari koran Belanda nih. Ini koran Belanda tahun 1949, bahasanya juga masih bahasa Belanda nih teman-teman. Ini cuplikan dari koran-koran nih. Ini kan cuplikan ini teman dari koran di Muhammad Yamin 1949. Ternyata di dalam konferensi Meja Bundar sudah tertulis itu teman-teman. Kami juga baru tahu nih sekarang. Kita ikuti teman-teman ya. 1951 M. Yamin merintis upaya pengembalian benda bernilai sejarah dan budaya Indonesia yang tersimpan Belanda. Coba pentingnya, ternyata luar biasa loh pemerintah Indonesia melakukannya. 1962 Indonesia bergabung pada International Council of Museum (ICOM). 1962. 1963 argumentasi antara Indonesia dan Belanda. Jelas ada argumentasi karena waktu itu kan Nusantara ini di bawah kerajaan Belanda. Pasti ada argumen. Gua punya, ya wajar-wajar aja lah ada perbedaan pendapat. 21 Mei Indonesia dan Belanda sepakati pengembalian benda bersejarah asal Indonesia tahun 1965. 21 Mei Indonesia dan Belanda sepakati pengembalian benda sejarah asal Indonesia. Bayangkan teman-teman dari 1965. Oke, 1968 7 Juli Indonesia Belanda membuat perjanjian terkait pendirian Erasmus. Oke, 1968. Ini dalam foto ini sepertinya wakil presiden kita dulu ada Malik ini. Sepertinya tapi sini belum apa. Pembukaan Erasmus 1970. Pembukaan Erasmus Huis Ratu Juliana secara simbolis mengembalikan naskah negara Kertagama kepada Presiden Soeharto. Coba Anda bayangkan, kitab negara Kertagama itu berapa lama disimpan di Belanda dan baru dikembalikan oleh Ratu Juliana kepada Presiden Soeharto pada tahun 1970.
Wah, luar biasa kan teman-teman? Kitab Negara Kertagama yang milik Kerajaan Majapahit yang melegenda itu disimpan di Belanda ya. Sebenarnya bagus juga sih dulu disimpan. Oke, 1972. Keropak Negara Kertagama karya Empu Prapanca tiba di Indonesia. Nah, kalau Anda lihat videonya di bawah kami di video di sini ada kami video tentang di museum ini juga ada dipamerkan kitab Negara Kertagama. Jadi 1972 lah dikembalikan keropak Negara Kertagama. Bayangkan kitab Negara Kertagama. Oke, kita kembali ke 1975, 13 Juli, Museum Volkenkunde mengembalikan 380 benda etnografi Papua ke Indonesia. Ingat ya, tahun 1975, tanggal 13 Juni, Museum Volkenkunde mengembalikan 380 benda etnografi Papua ke Indonesia. 1978 pemerintah Belanda mengembalikan ratusan benda budaya Indonesia. Jadi video ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sudah hampir 70 tahun loh berusaha. Oke. Nah, ini Belanda mengembalikan tongkat Kiai Cokro milik Pangeran Diponegoro. Jadi antara tahun 1978 tahun 2015 ini ada jeda yang cukup panjang ini teman-teman. Hampir 40 tahun kali ya, antara 78 2015 baru ada pengembalian lagi. Dan itu memang di zaman Pak Presiden Jokowi memang ada. Belanda mengembalikan tongkat Kiai Cokro milik Pangeran Diponegoro, dan di video kami di channel kami ini ada video tentang itu. 2016 23 November PM Belanda Mark Rutte menyerahkan keris Bugis emas kepada Presiden Joko Widodo. Bugis emas ini sempat lama disimpan di Belanda. Oke teman-teman, jadi kisah ini akan menceritakan begitu panjang proses itu. 13 Februari penandatanganan nota kesepahaman teknis proses penyerahan benda bersejarah antara Indonesia Belanda. 2018 Indonesia memulangkan arca dua Rapala dari Belanda. Kami ada videonya ini ya. Videonya bisa Anda lihat. 2019 24 Desember Belanda mengembalikan 1.500 benda budaya dari Museum Nusantara Delft. Tahun 2009. Jadi di Belanda ada namanya Museum Nusantara Delft. 1.500. Oke, 2020 Belanda mengembalikan keris Diponegoro, keris Kiai Nogo Siluman. Di video kami di channel ini ada videonya, silakan Anda cari ya. Pemerintah Belanda membentuk komisi Advies 2020. 2021 Kemendikbudristek membentuk komite repatriasi koleksi asal Indonesia di Belanda. 21 Juli pengembalian 3 arca Hindu ke Indonesia, diantaranya arca Siwa, arca Parvati, dan arca Ganesha oleh Amerika Serikat. Coba Anda bayangkan, di Amerika Serikat ternyata ada arca Siwa, arca Parvati, dan arca Ganesha oleh Amerika Serikat. Itu 2021. Mungkin kita banyak nggak tahu kan teman-teman, mungkin ini video ini akan bisa membuktikannya. 2022 Juli pemerintah Indonesia mengajukan permintaan resmi untuk pengembalian benda sejarah. 14 Juli 2023 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 melalui Perdana Menterinya. 1 Juli Raja Belanda meminta maaf atas perbudakan masa lalu di Indonesia. Ya, sudahlah. Sudah terjadi masa lalu, itu berbeda. 2023 10 Juli Belanda menandatangani kesepakatan pengembalian 472 koleksi asal Indonesia. 17 Agustus 4 arca Singhasari yaitu Ganesha, Mahakala, Durga, Mahisasura Mardini, dan Nandiswara diberangkatkan dari Museum Volkenkunde di Leiden ke Indonesia.
Ini teman-teman, 17 Agustus 2003, empat arca Singhasari yaitu Ganesha, Mahakala, Durga, Mahisasura Mardini, dan Nandiswara diberangkatkan dari Museum Volkenkunde di Leiden ke Indonesia. Di video kami ini, di channel kami ada tentang itu ya. Anda bisa scroll ke bawah. 2023 lagi 18 Agustus, empat arca Singhasari tiba di Bandara Soekarno-Hatta. November, Kris Klungkung dan 335 hasil jarahan Lombok tiba, sisanya akan direalisasikan secara bertahap. November, Kris Klungkung dan 335 hasil jarahan Lombok tiba, sisanya akan direalisasikan secara bertahap. 2024 September, Belanda mengembalikan 288 benda cagar budaya Nusantara. Sebenarnya benda-benda yang disebut ini sudah ada di video kami, cuman ini adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan pemerintah Indonesia mengembalikan proses-proses pengembaliannya, dan itu tidak mudah ya teman-teman. Sekali lagi, itu tidak mudah, dimulai dari konferensi meja bundar. Kalau Anda ke Museum Nasional, Anda perlu mempelajari ini, melihat ini dengan seksama, karena ini adalah dokumen sejarah yang mungkin tidak akan gampang Anda melihatnya lagi, karena pameran ini akan berlalu. Kami hanya kasih perhatian sebagai penutup di sini teman-teman. 1978, 2015, ini jedanya luar biasa teman-teman. 1978 baru 2015 di bawah pemerintahan Pak Presiden Jokowi lah proses mengembalikan benda-benda budaya, karena kita tahu Pak Jokowi adalah pencipta sejarah yang luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman mengerti dan mempelajari buku-buku Pak Jokowi adalah sejarawan andal. Itulah kenapa dia berusaha selama pemerintahannya nih 2015 sampai 2004. Ini Pak Jokowi proses pengembaliannya luar biasa nih. Ini adalah masa-masa di masa pemerintahan Pak Jokowi. Dia proses mengembalikan. Sekali lagi kami itu, Pak Jokowi adalah pencinta sejarah yang luar biasa. Anda kalau membaca buku Pak Jokowi dari zaman dia wali kota, Anda akan mengetahui itu. Kalau Anda mengerti sejarah lebih dalam, Pak Jokowi ini malah menerapkan strategi-strategi dari sejarah dan kerajaan-kerajaan masa lalu loh teman-teman. Kalau kami mengerti banget Pak Jokowi itu, karena dia adalah sejarawan sejati. Konon orang hebat di dunia ini, dia harus menguasai sejarah. Dia akan menjadi pemenang. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.